Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita langsung ke soal latihan ya. Bagaimana cara membedakan penggunaan who, whom, whose, dan which ya. Bude ulangi lagi, kalau misalnya semua ini nomor 1 sampai dengan nomor 15 bisa digantikan dengan that. Tetapi nanti masalahnya kalian tidak akan pernah belajar bagaimana cara menggunakan who, whom, whose, dan which. Sekarang kita langsung saja ke nomor 1. The woman bla 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 lives next door is a doctor. Wanita, semuanya titik-titik ini kalau ingin lebih mudah kita artikan saja dengan yang. Wanita yang tinggal di sebelah rumah adalah seorang dokter. Jadi wanita itu adalah seorang dokter. Dia tinggal di sebelah rumah, kan gitu ya. Jadi wanita yang tinggal di sebelah rumah adalah seorang dokter. Siapa yang tinggal di sebelah rumah? Si wanita. Siapa si wanita? Dia seorang dokter. Jadi di sini subjeknya hanya satu saja, maka jawabannya yang paling tepat adalah who. Karena di sini the woman sebagai subjek di kalimat kedua, yaitu the woman is a doctor. Jadi kalimat utamanya adalah wanita itu seorang dokter. Wanita yang mana sih? Itu yang tinggal di sebelah rumah, kan gitu ya. Jadi wanita yang tinggal di sebelah rumah adalah seorang dokter. Untuk ciri-ciri biasanya setelahnya penghubung who, khususnya who, itu biasanya ada kata kerja. Kata kerja di sini adalah lives ya. Who lives next door? Oke, sekarang yang nomor 2. The woman I wanted to see was away on holiday. Wanita yang saya ingin temui sedang pergi liburan. Jadi siapa yang pergi liburan? Wanita tersebut sedang pergi liburan. Saya ingin menemuinya. Siapa yang ingin saya temui? Si wanita tersebut. Berarti wanita itu sebagai apa? Objek yang ingin saya temui. Nah, maka jawaban yang tepat di sini adalah whom. Cara lain untuk mengidentifikasi penggunaan whom adalah setelah penghubung whom itu biasanya ada pronoun lain yaitu I. Jadi kalau di sini, kalau yang nomor 1 di sini the woman ya. The woman yang tinggal di sebelah rumah, the woman juga itu yang dokter. Jadi subjeknya satu. The woman yang tinggal di sebelah rumah, the woman yang seorang dokter. Tapi kalau di sini the woman yang pergi holiday, saya ingin menemui the woman. Jadi ada pronoun lain yaitu I wanted to see the woman. Saya ingin menemui the woman. Berarti the woman sini sebagai objek. Ya, jadi ciri-cirinya ada pronoun lain, atau katakanlah ada subjek lain, lalu diikuti dengan kata kerja. Jadi dalam bentuk kalimat biasanya pronoun plus verb atau subjek plus verb. Dan yang di sini adalah kalimat yang kedua atau main clause-nya, kalimat utamanya.
Nah, yang berikutnya the bed. Nah, ini nggak usah dipertanyakan lagi. Kalau misalnya subjeknya sudah tempat tidur, berarti di sini selalu which, apapun itu, sebagai subjek maupun sebagai objek. Berikutnya, saya bertemu seseorang yang. Nah, di sini ada pronoun yaitu mother atau she. Nah, kalau diartikan kan saya bertemu seseorang yang ibu. Nah, nggak mungkin hanya artinya ibu saja, yang ibunya menulis cerita detektif. Nah, jadi saya bertemu seseorang yang ibunya menulis cerita detektif. Pasti di sini ibunya. Kalau sudah diartikan saya bertemu seseorang yang ibunya menulis cerita detektif, berarti nya, adanya di sini berarti itu possessive pronoun atau kata milik. Jadi saya bertemu seseorang yang ibunya. Ibunya siapa? Ibunya seseorang. Ibunya somebody. Nah, apa profesi si ibunya somebody? Yaitu menulis cerita detektif. Nah, di sini yang membedakan, Bude ulangi lagi, kalau who ini setelahnya kata penghubung, ini ada langsung verb. Verb, lalu ini adalah main clause-nya atau kalimat utamanya ya. Kalau yang kedua, ini ada pronoun lain, lalu ada kata kerja yang menjadikan subjek di depan ini sebagai objeknya dia, sebagai objeknya I. Nah, lalu ini adalah main clause-nya. Lalu yang ketiga, nggak usah dibahas ya, karena ini benda, the bed, ini selalu which, apapun itu, sebagai subjek maupun objek. Lalu yang keempat, yang menggunakan whose, dijawab dengan whose ya. Nah, ini sampai ke sini mother writes detective stories. Nah, ini kan kata kerja. Jadi ini satu kalimat. Kalau ini kan terbagi menjadi ini ada kata kerja dan next door ini keterangan. Ini juga bisa disebut clause kan? Ini juga bisa disebut clause. Tapi ini anak kalimat, ini induk kalimat. Sama dengan ini. Ini clause. Clause itu kalimat ya. Ini juga clause. Yang ini clause. Jadi dari sini sampai dengan sini. Lalu ini ada bisa disebut juga ini subjek atau noun, subjek or noun. Tapi di sini ada kata kerjanya, ada verbnya yang membentuk satu kalimat. Lanjut. Saya bertemu dengan seorang wanita yang suaminya adalah seorang presiden perusahaan atau direktur perusahaan. Nah, di sini
husband is president of corporation. Jadi satu kalimat atau clause berarti pakai apa? Pakai whose juga ya. Nah, saya tinggal di sebuah asrama. Nah, asrama berarti ini yang paling poinnya. Ini poinnya asrama. Berarti nggak usah dipikir panjang, ini pakai which. Yang ini, the doctor examined the sixth child was very gentle. Examine apa tadi? Examine ini verb, lalu was gentle. Nah, ini kan verb juga sebetulnya ya. Ini keterangan ya, ini jadi main clause. Ini sub clause-nya. Nah, berarti pakai apa ini? Dokter yang memeriksa anak sakit itu sangat baik. Nah, berarti ini menggunakan who. Orang-orang yang kami kunjungi. Siapa yang kami kunjungi? Orang-orang. Berarti orang-orang menjadi apa? Menjadi objek karena kita kunjungi. Nah, di sini ciri-cirinya. We visited yesterday, were very nice. Ada dua clause, tapi diawali dengan ini ada subjek, ini ada verb. Kalau yang who ini di atasnya tidak ada subjek, hanya verb saja, tapi ada dua clause. Nah, kita review ya dari depan ya. Kalau pakai who ada dua clause, dua kalimat, tapi diawali verb atau kata kerja saja. Kalau whom ada dua clause, tapi diawali oleh subjek. Ada subjek, ada verb lengkap. Nah, ini dua clause, ada subjek, ada verb lengkap. Nah, kalau yang whose itu satu kalimat saja atau satu clause. Nah, di sini ada possessive pronoun-nya sebagai subjek. Lalu ini verb ya. Ini sebagai to be sebagai verb. Nominal ya, nominal verb. Terus yang ini possessive pronoun. Nah, ini juga satu kalimat ada subjek atau noun sebagai possessive pronoun, lalu ada verb ya. Oke, mudah-mudahan coba apa itu namanya, ini sebagai latihan. Dan untuk minggu ini silahkan kalian pelajari lagi apa yang sudah Bude terangkan. Yang sisanya bisa kalian kerjakan, tidak usah dikumpulkan di e-learning. Jadi fokus untuk minggu ini belajar noun clause dan adjective clause. Jika ada pertanyaan silakan wapri. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.